Dok, apa benar sarapan pagi tidak dianjurkan? Saya pernah dengar di sebelah, bagusnya tidak sarapan dan langsung makan siang saja jam 12. Bantu jawab, dok. Sarapan adalah waktu makan pertama dalam sehari. Biasanya dilakukan dalam 2 jam setelah bangun tidur. Fisiologinya, tubuh kita telah berpuasa semalaman saat kita tidur. Selama tidur, tubuh memecah glikogen hati untuk menyediakan gula darah yang digunakan sebagai sumber energi tubuh, terutama otak, dan organ vital lainnya yang terus bekerja selama kita tidur. Saat kita bangun, cadangan glikogen hati dan juga gula darah mulai menurun, maka tubuh perlu asupan energi kembali untuk menjalankan fungsi kognitif, kerja otot, serta regulasi metabolik tubuh kita secara optimal di pagi hari. Sarapan, jika dilakukan secara sehat dan seimbang, maka akan memberikan manfaat pada tubuh kita. Yang pertama, mengaktifkan metabolisme tubuh. Setelah tidur panjang, tubuh membutuhkan bahan bakar berupa glukosa dan zat gizi lain untuk menyalakan kembali fungsi organ dan sistem. Tanpa sarapan, tubuh akan menunda beberapa aktivitas metabolik dan bisa memicu katabolisme otot, yaitu proses pemecahan protein otot untuk mencukupi kebutuhan energi tubuh. Nah, sarapan memberikan sinyal hormonal ke tubuh bahwa makanan tersedia, yang membuat tubuh menurunkan kadar kortisol pagi yang tinggi, menstimulasi insulin secara normal, dan menyeimbangkan hormon lapar yaitu grelin, serta hormon kenyang yaitu leptin. Yang kedua adalah daya konsentrasi dan fungsi otak. Otak menggunakan glukosa sebagai bahan bakar utama. Sarapan membantu memperbaiki kecepatan proses informasi, daya ingat, dan perhatian. Hal ini sangat penting terutama bagi anak dan remaja yang merupakan pelajar maupun mahasiswa. Begitu juga dengan para karyawan dan pekerja pada umumnya. Yang ketiga adalah mengontrol nafsu makan. Tanpa sarapan, tubuh akan memproduksi hormon grelin lebih tinggi. Ini membuat nafsu makan meningkat di siang atau di malam harinya. Akibatnya, risiko makan berlebihan atau binge eating, ngemil tidak sehat, atau pilihan makanan berkalori tinggi jadi meningkat. Yang keempat adalah menjaga kesehatan lambung. Puasa terlalu panjang, misalnya dari jam 7 malam sampai jam 12 siang keesokan harinya, bisa menyebabkan hipersekresi asam lambung. Hipersekresi itu pelepasan asam lambung secara berlebihan. Hipersekresi yang menimbulkan sensasi perih, mual, dan iritasi pada lambung. Sarapan sehat menetralkan asam lambung dan menjaga mukosa lambung tetap stabil. Karena adanya makanan lalu bercampur dengan asam lambung tentunya kan, terjadi proses pencernaan itu menetralkan asam lambung dibandingkan kalau lambungnya tetap kosong. Yang kelima, menstabilkan gula darah. Pada penderita diabetes Pada penderita diabetes, makan pagi sangat penting untuk menghindari lonjakan gula darah siang atau malam akibat tubuh terlalu lama tanpa asupan. Sarapan juga membantu mengatur waktu dan dosis obat antidiabetik oral maupun insulin agar tetap sinkron dengan pola makan. Apa dampak buruk jika kita tidak sarapan? Jika kita melakukan atau men-skip sarapannya, kita tidak sarapan tanpa rencana dan tidak terkontrol. Efeknya yang pertama, kelelahan dan gangguan mood. Tanpa sarapan, tubuh akan kekurangan energi glukosa. Akibatnya, metabolisme otak dan otot jadi terganggu. Hasilnya, kita jadi mudah lelah, lemas, pusing, dan bahkan murung atau mudah tersinggung. Yang kedua adalah gangguan lambung dan asam lambung. Lambung yang kosong terlalu lama akan memproduksi asam lambung tanpa adanya makanan yang bisa menyerap atau menetralisir asam lambung tersebut, sehingga akan memperparah gastritis pada pasien yang sudah ada gastritis
menyebabkan mual dan nyeri ulu hati, bahkan bisa memicu GERD. Yang ketiga, efeknya adalah pola makan kompensatorik. Tidak sarapan bisa menimbulkan dorongan kompensasi makan besar saat siang ataupun malam, sehingga tubuh akan menyimpan kelebihan kalori menjadi lemak yang kemudian meningkatkan resiko obesitas, meningkatkan resiko resistensi insulin, dan sindrom metabolik. Yang keempat adalah risiko hipoglikemia, terutama pada pasien diabetes atau orang yang sensitif terhadap fluktuasi gula darah. Gejalanya seperti berkeringat dingin, gemetar, pusing, dan lemas. Apalagi jika tidak segera makan saat kadar glukosa turun drastis. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang tidak sarapan tapi tetap sehat? Orang-orang seperti ini biasanya mereka menjalani pola tidak sarapan secara terencana, ya. Pola tidak sarapan secara terencana seperti dalam pola intermittent fasting. Misalnya pola 16-8, artinya puasa 16 jam, termasuk tidur malam, dan hanya makan dalam rentang waktu 8 jam. Pola ini bisa berhasil jika dilakukan dengan disiplin, asupan makan yang tetap bergizi, tidak berlebihan, dan orangnya dalam kondisi sehat. Ini tolong digarisbawahi, orangnya dalam kondisi sehat. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua orang cocok dengan intermittent fasting, atau tidak semua orang harus melakukan intermittent fasting. Anak-anak, ibu hamil, orang tua, penderita penyakit kronis, atau yang punya masalah metabolisme perlu evaluasi medis terlebih dahulu sebelum mencobanya. Banyak orang tidak sarapan karena malas, terburu-buru, atau ikut-ikutan tren. Lihat di media sosial ada tren tidak sarapan, ikut juga. Bukan karena pola diet yang benar. Ini bisa menimbulkan kelelahan kronis, mudah lapar dan ngemil makanan tidak sehat, performa kerja atau kuliah menurun, masalah hormonal, sampai masalah pada berat badan. Nah, kemudian kapan boleh tidak sarapan? Anda boleh menerapkan pola tidak sarapan bila sedang menjalani program intermittent fasting yang benar tentunya, pola makan tetap cukup kalori dan sehat, tidak sedang hamil, tidak dalam usia tumbuh kembang, dan tidak punya masalah metabolik atau penyakit kronis. Dan bila sudah terbiasa dan tubuh Anda sudah beradaptasi dengan pola tersebut tanpa masalah. Silakan kalau yang mau menerapkan pola tidak puasa yang memenuhi kriteria yang tadi saya sebutkan. Nasihat saya, sarapan sehat sangat bermanfaat bagi sebagian besar populasi, terutama anak sekolah, orang tua, pekerja berat, dan penderita penyakit metabolik seperti diabetes. Tidak sarapan bukan berarti lebih sehat. Yang utama adalah asupan gizi total harian, waktu makan teratur, dan pola makan yang sesuai kondisi tubuh masing-masing. Hati-hati dengan klaim influencer non-medis ya. Di era digital ini banyak influencer menyebar. Di antaranya ada yang mengatakan sarapan itu bikin gemuk, puasa 24 jam setiap hari itu menyehatkan. Tidak makan pagi bisa menyembuhkan penyakit apapun. Informasi yang tidak sesuai dasar fisiologi dan medis ya. Mempromosikan pola makan ekstrim dengan hasil sensasional, tidak memiliki latar belakang kedokteran ataupun nutrisi. Semua ini harus disaring ya. Hati-hati, jangan telan mentah-mentah. Setiap tubuh itu berbeda, setiap orang memiliki kebutuhan medis yang unik. Pola makan yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Kesehatan tidak bisa dibangun lewat tren sesaat. Konsultasikan kebutuhan diet dan pola makan dengan dokter atau ahli gizi, bukan dengan tokoh populer yang belum tentu juga kompeten. Sebagai penutup, sarapan tetap dianjurkan bagi kebanyakan orang karena manfaat fisiologis dan psikologisnya. Tidak sarapan bukan hal mutlak salah, tapi harus dilakukan dengan pengetahuan dan kontrol yang benar. Demikian, wallahu a'lam bishawab.